Baik, selamat bergabung kembali. Pada video kali ini terdapat beberapa bahasan terkait dengan database development lifecycle yang meliputi proses analisis sampai dengan data modeling dan juga implementasi. Nah, sebelum pembahasan lebih jauh, kita pahami dulu tentang definisi desain basis data, di mana desain basis data diartikan sebagai sekumpulan proses meliputi perancangan, pengembangan, implementasi, dan juga pemeliharaan sistem manajemen data. Nah, proses perancangan database biasanya dimulai dengan list atau daftar data apa saja yang akan disertakan ke dalam database, kemudian mau diapakan data-data tersebut nantinya. Nah, desain database yang baik akan menghasilkan kemudahan dalam pengelolaan dan juga meningkatkan konsistensi data. Nah, tujuan utama dari desain base data ini adalah untuk menghasilkan model desain logis dan juga fisik dari sistem database yang diusulkan. Nah, mengapa desain database itu penting? Nah, bisa dilihat bersama, desain database mampu membantu untuk menghasilkan sistem database yang memenuhi dari persyaratan pengguna. Kemudian mampu juga untuk menghasilkan database yang memiliki performa kerja tinggi. Perlu menjadi catatan bersama, hal yang paling esensial, yang paling krusial dalam sebuah database adalah desain. Nah, dalam merancang sebuah database, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut disebut dengan database development lifecycle, di mana siklus hidup dari sebuah database mulai dari dirancang sampai dengan pengoperasiannya. Berikut adalah bagan database development lifecycle yang dikutip dari buku karya Thomas Connelly dan juga Caroline tentang database system, di mana pada bagan tersebut terdapat beberapa frase atau bagian tahapan yang harus dikerjakan. Selanjutnya, dari bagan tersebut kita sederhanakan menjadi 3 bagian penting meliputi kebutuhan analisis, perancangan database, dan juga implementasinya. Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan penjelasan rinci tentang data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Desain database dimulai dengan model data konseptual dan menghasilkan spesifikasi skema logis, di mana tahap ini biasanya akan menentukan jenis spesifik dari sistem database yang diperlukan. Kemudian implementasi melibatkan pembangunan database sesuai dengan spesifikasi skema logis yang dihasilkan. Selanjutnya, planning. Ini adalah tahapan yang pertama. Tahap ini menyangkut perencanaan dari keseluruhan siklus pengembangan database. Diperlukan untuk mempertimbangkan strategi sistem informasi organisasi. Nah, pada tahap ini akan menentukan untuk apa database ini dibuat, sebagai gambaran secara luas bagaimana nantinya proses pengumpulan data, kemudian desain dan juga format datanya. Nah, perlu jadi catat juga di sini, pada tahap awal ini harus ditentukan visi dari tujuan database itu dibuat dan juga misinya, apa yang akan dilakukan oleh database tersebut. Ini menjadi bagian awal yang paling penting karena menyangkut perencanaan dari keseluruhan siklus pengembangan database. Selanjutnya adalah definisi sistem, di mana akan mendefinisikan ruang lingkup dan batasan-batasan dari sistem database yang diusulkan.
Nah, pada tahapan ini user view nantinya akan diidentifikasi dan ditentukan peranannya, di mana nanti akan melibatkan beberapa stakeholder, akan melibatkan proses konsultasi dan kesepakatan tentang bagaimana data disimpan dan juga setiap elemen-elemen data yang terlibat di dalamnya. Ada hal yang menarik di sini adalah data administrator tuh memainkan peranan kunci karena mereka ini dianggap memahami tentang proses bisnis dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan organisasi yang nanti akan berdampak pada kebutuhan data yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah tahapan analisis, selanjutnya memasuki tahapan perancangan database, designing database. Nah, output dari tahap desain ini adalah spesifikasi detail mengenai relasi, model skema logis, kemudian juga batasan-batasan yang diperlukan untuk memenuhi deskripsi data dalam model konseptual. Tahapan desain database meliputi 3 model data yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adalah konseptual model, kemudian logical model, dan juga physical model. Konseptual model pada tahap ini mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi. Biasanya akan menghasilkan first cut diagram IR. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran sederhana tentang data yang sesuai dari perspektif pengguna, dari pemikiran pengguna. Selanjutnya, masuk ke logical model. Ini adalah pengembangan dari konseptual, di mana dikembangkan berdasarkan kebutuhan data, biasanya merubah dari skema IR menjadi skema database relasional. Nah, untuk melakukannya bisa dilihat pada pembahasan video sebelumnya tentang diagram IR, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengembangkannya. Nah, nanti hampir sama langkah-langkahnya untuk membuat sebuah logical model dari konseptual model yang sudah dikembangkan sebelumnya, di mana tujuan dari logical model adalah untuk memperoleh skema konseptual pada model data relasional yang sering dinamakan dengan skema logika. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah physical model, di mana dari desain logis database kemudian diterjemahkan ke media fisik menggunakan sumber perangkat dan juga sistem perangkat lunak seperti sistem manajemen database. Nah, pada tahap ini mencakup beberapa proses termasuk ke dalam penyertaan indeks pada beberapa tabel, kemudian menentukan key, foreign key, dan lain hal sebagainya. Dan juga terkadang melibatkan redesign dari database yang sudah ada untuk menyempurnakan beberapa bagian skema database yang ada. Kemudian selanjutnya setelah tahap designing, tahapan selanjutnya adalah implementasi. Dalam merancang sebuah database pasti ada data lama yang dibutuhkan untuk disimpan di database baru ini. Nah, jadi pada tahap data conversion dan loading akan memasukkan data ke database yang sudah disiapkan. Untuk data lama dengan format yang berbeda, nanti akan ada proses konversi data agar bisa menyesuaikan dengan format baru. Kemudian ada testing, ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi database telah digunakan. Di mana tahap ini akan membandingkan dengan spesifikasi yang disyaratkan sebelumnya. Selain itu, akan juga dilakukan penilaian seperti performance, kemudian kemampuan recovery database, dan juga
pengaplikasiannya bagaimana. Nah, nanti akan diuji pada tahap ini. Nah, dua jenis teknik database, normalisasi dan pemodelan IR, dua-duanya sudah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bisa review video sebelumnya untuk memperdalam pembahasan sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan menggunakan teknik pemodelan IR untuk melakukan desain database, perancangan database. Mari kita mulai. Nah, tahapan dalam database developer life cycle, tahapan pertama adalah planning yang seperti kita ketahui bersama, baru saja kita bahas. Nah, di mana pada tahap ini adalah merupakan tahapan yang paling awal. Sebuah organisasi akan menentukan apakah mereka benar-benar memiliki kebutuhan untuk sebuah database, apa tujuan yang sebenarnya, dan bagaimana kelayakannya untuk mencapai tujuan-tujuan dibuatnya sebuah database. Pada case study ini, kita berasumsi bahwa tahap perencanaan telah selesai dan proyek database sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mendefinisikan sistem. Masuklah ke dalam definisi sistem. Pada tahap ini kita akan mengambil contoh kasus sederhana tentang pembuatan sistem penjualan bookstore, toko buku. Nah, bayangkan kita akan membangun sebuah sistem untuk toko buku. Lalu muncul pertanyaan, jenis informasi apa saja yang diperlukan? Kemudian perlu menjadi catatan bahwa di toko tersebut kita menjual produk buku kepada pelanggan. Produk yang dijual disediakan oleh vendor. Mungkin ini beberapa poin dari definisi sistem yang akan kita buat. Ini adalah masih dalam bentuk contoh yang sangat sederhana. Nah, berdasarkan definisi tadi, kita masuk ke proses pendesainan database, perancangan database. Nah, dari case tadi, kira-kira informasi apa yang diperlukan dalam sistem? Di toko, kita menjual buku pada pelanggan. Toko adalah sebuah lokasi. Pesanan itu adalah sebuah event atau kegiatan. Begitu juga dengan detail pesanan. Buku sebagai barang dan pelanggan adalah orang. Selain itu juga tadi terdapat vendor ya sebagai supplier buku. Nah, semua yang terlibat di dalamnya ini adalah entitas yang perlu dimasukkan ke dalam database. Nah, pada proses desain database, tahap pertama adalah konseptual model, di mana tujuannya adalah untuk membangun entitas, atribut, dan relasi. Maka langkah pertama kita mendefinisikan entitas, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ada vendor, buku, sampai dengan detail pesanan. Selanjutnya, dari case study tadi sudah ditentukan entitasnya. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan atributnya. Apa atribut yang diperlukan? Ini adalah beberapa atribut yang ada dari beberapa entitas yang sudah kita tentukan tadi. Dari detail pesanan, buku, kemudian pelanggan, masing-masing memiliki atribut yang melekat kepada setiap entitas. Setelah mendefinisikan entitas, atribut, selanjutnya adalah kita identifikasi relasinya. Ada beberapa relasi. Untuk melihat relasi,
Untuk membuat relasi, caranya adalah kita lihat dari dua entitas tersebut, adakah hubungan di antara dua entitasnya? Kalau misal ada, langsung dituliskan entitasnya. Nah, di sini, dalam kasus ini, pelanggan dengan pesanan memiliki relasi di mana pelanggan membuat pesanan. Di sini ada kardinalitasnya, tapi ini masih sebagai konsep umum. Pelanggan membuat pesanan, pesanan memuat detail pesanan, dan detail pesanan memuat buku. Selain itu, vendor ini melakukan supply buku. Ini adalah gambaran konseptual modelnya dari entitas, atribut, kemudian relasinya. Nah, bisa disimpulkan pada tahapan ini desain yang dibuat masih berbentuk konsep secara keseluruhan dan juga bersifat umum, di mana tahap ini berfokus pada model data yang akan digunakan tanpa memikirkan logika penyimpanan database dan juga pertimbangan fisik database. Bisa dilihat konseptual model di sini. Satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan, di mana dalam satu pesanan itu memuat banyak detail pesanan. Di setiap satu detail pesanan memuat satu buku, satu produk buku dalam setiap satu detail pesanan. Nah, kemudian vendor itu menyuplai buku. Jadi banyak buku disuplai oleh banyak vendor. Ini sebagai gambaran umumnya secara konseptual. Selanjutnya kita akan mentransformasikan dari konseptual menjadi logikal untuk melihat skema logisnya. Nah, pada tahap ini kita akan menerjemahkan konseptual desain menjadi logical model ya, di mana akan ada proses validasi model data yang ada, apakah sesuai dengan logika database dan sudah sesuai dengan secara struktural. Di mana pada tahapan ini biasanya juga dilakukan normalisasi untuk melihat kesesuaian model data yang mendukung transaksi yang ada. Nah, ini adalah gambaran strukturnya dan beberapa relasinya. Pada tahap ini, kunci primer dan juga kunci sekunder ataupun foreign key yang lainnya belum ditentukan. Pada tahap logical data ini perlu untuk menyesuaikan detail konektor pada relasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini sebagai gambaran skema logis yang dikembangkan dari konseptual model. Tahapan terakhir dalam desain database adalah physical model. Tahap ini lebih fokus pada struktural database secara detail, di mana penyimpanan data dan relasi hubungan pada database akan dibuat pada tahap ini. Selain itu, pada tahap ini juga akan ditetapkan kunci primer, kunci tamu, dan lain halnya. Nah, biasanya di sini relasi antar tabel kita akan melihat dari sisi kardinalitasnya. Dan juga jangan lupa pada kolom fisik ini tipe data tuh sudah didefinisikan di awal. Karena physical model ini adalah sebagai bentuk struktural model yang siap untuk diimplementasikan ke database yang sesungguhnya. Langsung saja. Ini adalah model fisik dari model sebelumnya. Ya, jadi dari konseptual kemudian dikembangkan ke logical, dari logical diproses diterjemahkan menjadi model fisik. Nah, pada level model data ini struktur database sudah siap untuk direalisasikan menjadi database yang sesungguhnya. Bisa dilihat sudah ditentukan
terkait dengan kardinalitas relasi, kemudian primary key dan juga foreign key, di mana sampai di sini kita sudah sampai pada bagian akhir dari desain database, di mana tujuan utama dari perancangan model database adalah untuk memastikan bahwa objek data direpresentasikan secara akurat, sesuai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan implementasi. Namun, perlu diingat kembali, pada tahap designing database ini kita melalui 3 tahapan model, yaitu tadi ada konseptual, logical, dan physical. Nah, ketiga tahapan ini saling berkaitan erat, di mana konseptual design adalah sebagai dasar pembuatan desain logis yang kemudian diolah dan juga dikembangkan menjadi sumber informasi untuk model fisiknya. Di mana logical design ini berfokus pada data apa yang ada dan diperlukan di dalam database. Sedangkan dari fisiknya berfokus pada bagaimana membuat rancangan model data yang sudah ada menjadi database yang sesungguhnya. Nah, pada pembahasan case tadi ini kita hanya sampai pada tahap designing database. Untuk tahapan implementasi berikutnya kita asumsikan sudah tercapai. Jadi proses desain database dari mulai planning, kemudian definisikan sistem, kemudian mendesain database, merencanakan database, menghasilkan struktural database dalam bentuk model fisik yang siap untuk diimplementasikan. Nah, sampai di sini saya harap semuanya mengerti. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam.